Pelate ya. Pak Joni Pelate itu Ya gimana? tidak apa-apa, hukum harus berjalan. Jadi karena sebenarnya ini udah diteliti berulang-ulang. Kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah ini mungkin perlu harus kita cermati bersama. Diperpanjang sampai Maret 2023, katanya diperpanjang, lalu memang ada barang 985. Dibongkar Mahfud MD, ke biadaban Joni G. Pelate bungkam tuduhan politisasi. Bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Joni, yes, Papa. Mas, para druk. Anjir, rompi anjir. Ditemukan hanya ada 985, itu pun semua yang dijadikan sampel tidak ada, hanya barang-barang mentah mati gitu ya, tidak ada gerakan sinyal yang bisa dioperasi. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Setelah dari saksi menjadi tersangka. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Kominfo RI, Joni G. Pelate hingga jadi tersangka dan dijebloskan ke Rutan Salemba, Cabang Kejagung RI. Satu persatu mulai dibuka ke hadapan publik. Nah, korupsinya Mbak Rifana itu sangat jelas. Infrastruktur TIK wilayah 3T adalah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Agak telat ini nangkapnya. Oh iya, betul-betul. Iyalah, agak telat lah. Mangkrak dan belum ada barangnya, yang ada pun mangkrak gitu. Dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian. Salah satunya dibeberkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam pernyataannya, Menko di bidang politik hukum dan keamanan ini mengatakan bahwa kasus yang menyeret Sekjen Partai Nasdem itu sama sekali tidak ada politisasi hukum. Nah, oleh sebab itu kemudian semula dihitung kerugian oleh kejaksaan itu sekitar 1, sekian triliun, tapi kemudian BPKP turun tangan. Para tersangka ini telah merekayasa dan mengkondisikan. Kader kesayangan Surya Paloh masuk bui. Periksa itu ternyata mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup dan sebagainya itu. Ditetapkannya Joni G. Pelate sebagai tersangka dan kini ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejagung RI adalah murni kasus hukum dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan keuangan negara yang mencapai 8,3 triliun. Bahkan ketika kasus tersebut ditangani penyidik, ia selalu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI, juga berkoordinasi dengan PPATK dan BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Untuk itu lanjut Mahfud MD, Jaksa Penuntut Umum pasti akan membeberkan semua bukti terkait perkara tersebut pada saat persidangan nanti. Dia juga menyebutkan bahwa semua bukti, baik itu bukti percakapan maupun bukti-bukti lain seperti bukti perintah, akan dibuka semuanya dalam persidangan nanti. Ya sudah tahu pastilah PPATK, kemudian PPKP, bukti percakapan, bukti perintah, dan sebagainya nanti akan dibuka di pengadilan, ujar Mahfud MD di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Kamis 8 Mei 2023. Ia menjelaskan pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah dimulai sejak tahun 2020. Anggaran proyek itu juga sudah dialokasikan hingga 2024 dengan nilai mencapai 28 triliun. Kemudian lanjut dia, anggaran yang sudah dikeluarkan pada proyek tahun 2020 sampai 2021 mencapai sekitar 10 triliun. Namun demikian, kata dia, pengadaan barang tersebut, proyek BTS tersebut tidak ada wujudnya hingga akhir tahun 2021. Lalu diperpanjang sampai Maret untuk mencetak, taruhlah sederhananya, tiang-tiang pemancar signal itu seharusnya 1.200 lalu ditunda karena barangnya nggak ada. Pada akhirnya tahun 2021 Desember itu diperpanjang sampai Maret 2023. Katanya diperpanjang, lalu memang ada barang 985 tiang, kata Mahfud MD.
Itu kan mau membangun 4.800 tiang. Tiang itu dijejak dengan satelit oleh BPKP. Ditemukan hanya ada 985. Itu pun semua yang dijadikan sampel tidak ada. Hanya barang-barang mentah mati, nggak ada gerakan sinyal dioperasikan, kata Mahfud MD. Kerugian negara yang semula dihitung oleh Kejaksaan Agung hanya sekitar 1 sekian triliun, kata dia, bertambah setelah BPKP turun tangan. Diperiksa itu ternyata mulai dari perencanaan, dari mulai penunjukan konsultan, penunjukan barang, markup, dan sebagainya itu. Nah, itu yang kemudian dijadikan alasan, kata Mahfud MD. Mari kita berpikir positif saja, ini tidak mengarah ke partai, tapi dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan. Sambung dia. Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung memang telah menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Setelah ditangkap, tersangka Johnny G. Plate langsung ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari Rabu 17 Mei 2023. Dalam perkara ini, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran atau PA. Terungkapnya kasus korupsi ini bermula pada bulan Agustus 2022 ketika Bakti Kominfo diberikan proyek untuk membangun proyek BTS 4G demi mendukung kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dalam bentuk layanan internet. Sebagai informasi, pembangunan BTS ini sendiri dibagi menjadi beberapa paket. Letak pembangunan BTS 4G ini juga terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia. Dalam catatan Kominfo, setidaknya ada 4.200 titik dari 3 konsorsium yang tengah disidik. Akan tetapi, pada perjalanannya muncul dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka dengan merekayasa dan mengondisikan proses lelang proyek. Dalam pelaksanaan perencanaan dan lelang, tersangka melakukan rekayasa hingga dalam proses pengadaan tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat. Kecurigaan pun terjadi ketika sampai batas pertanggungjawabannya. Banyak proyek BTS tersebut tiba-tiba berakhir dan beberapa BTS tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Kejaksaan Agung lewat tim di bawah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Japitsus menurunkan para jaksanya untuk meneliti proyek BTS tersebut. Perlahan tim dari Japitsus akhirnya berhasil menangkap adanya korupsi pengadaan BTS ini. Penyidikan kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo tahun 2020 sampai 2022, akhirnya berujung pada penetapan tersangka. Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung melakukan gelar perkara kasus pada 25 Oktober 2022. Penyidik kemudian meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi BTS 4G Menkominfo ke tahap penyidikan pada 13 November 2022. Selain Johnny G. Plate, penyidik sudah lebih dulu menetapkan 5 orang tersangka, yakni Direktur Utama atau Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, kemudian Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali atau MA, Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan atau IHA, Direktur PT Mora Telematika Indonesia, Gelubang Mena atau GMS, Tenaga Ahli Human Development atau HUDEF, Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto.